Hello, aku Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Selamat datang kembali. Dan teman-teman, di antara kalian ada nggak sih yang penyuka burger? Pernah nggak kepikiran ternyata burger yang kamu makan itu terbuat dari daging manusia? Kayaknya itu serem banget dan jauh banget nggak kepikiran gitu kan. Tapi ternyata kasus kayak gini tuh pernah terjadi di Maryland, Amerika Serikat pada tahun 90-an. Yang mana daging burger ini diolah oleh seorang serial killer yang mengerikan bernama Joe Metheny. Nah, gimana ceritanya? Kenapa dia sampai tega membunuh dan juga memutilasi, bahkan sampai menjual daging korbannya? Dan seperti apa akhir kisah dari Joe Metheny? Kita bakal kupas cerita kali ini di segmen Kamu Harus Tahu. Tapi sebelum masuk ke topik kali ini, please do subscribe bagi kamu yang belum subscribe, nyalakan loncengnya sebagai bentuk dukungan kamu ke aku, dan juga pastinya biar kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Yuk, kita intro dulu. Serial killer Joe Metheny. Ada nggak sih yang udah tahu cerita ini, yang mana dia ini membunuh korbannya, kemudian memutilasi dan menjadikan daging mereka sebagai daging burger dan sandwich? Kayaknya itu terlalu kejam gitu kan, karena dia ngajak-ngajak jadi kanibal. Bayangkan warga di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat ketika mengingat kejadian ini, dia pernah menjadi pelanggan sandwich atau membeli burger dari Joe Metheny, mungkin bakalan mual banget sih. Nah, kejadian ini terjadi di tahun 90-an guys. Seperti serial killer pada umumnya, di mana serial killer itu selalu memiliki hasrat, keinginan untuk membunuh. Tapi tentunya motifnya beda-beda. Nah, ini jadi pertanyaan nih, apa sih sebenarnya motif pembunuhan yang dilakukan oleh Joe Metheny? Dan tentunya guys, keinginan membunuh dan juga aksi pembunuhan dari seorang serial killer itu tidak akan berhenti sampai mereka itu tertangkap atau meninggal dunia. Entah dibunuh atau memang mati aja gitu kan. Dan akhirnya si Joe Metheny ini tertangkap oleh polisi. Ya, dia bisa dibilang kooperatif sih. Dia menceritakan kronologisnya, bahkan dia juga mengklaim dan juga mengaku pembunuhan yang dia lakukan. Nah, dari sini nih kita bisa tahu nih cerita awalnya kenapa dia bisa menjadi seorang serial killer. Joe Roy Metheny. Sebenarnya dia ini bisa dibilang tidak seberuntung orang-orang pada umumnya gitu kan, memiliki kehidupan yang bahagia, berkecukupan, dan keluarga yang utuh. Yang mana saat dia masih kecil, ayahnya sudah meninggal dunia, ibunya harus menjadi single parent dengan 6 saudaranya, dan dia berjuang dengan sangat keras atas kehidupannya. Dia bilang begitu. Tapi kebalikannya, ibunya justru menjelaskan walaupun ibunya seorang single parent, dia tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Joe Metheny dan memberikan nafkah gitu, agar si Joe ini bisa hidup dengan baik. Nah, pada tahun 1973 sampai 1975, artinya cuma sekitar 2 tahun, Joe Metheny ini bergabung di Angkatan Darat Amerika Serikat, tapi dia diberhentikan secara hormat. Sejak saat itu, Joe ini bilang kehidupannya itu dipenuhi dengan, ya bisa dibilang alkoholik, kecanduan alkohol, dan juga narkoba. Nah, untuk menyambung hidup, dia itu bekerja serabutan guys. Jadi emang kayak apa aja dia kerjain asalkan dapat duit gitu kan. Singkat cerita, Joe Metheny ini pun berkeluarga, tapi nggak disebutkan sih dia menikah atau enggak. Yang jelas dia bersama pacarnya, dia nyebutnya lady dia, dan memiliki seorang anak yang berusia 6 tahun. Nah, saat itu Joe Metheny ini berprofesi sebagai sopir truk dari ekspedisi, which is dia bakalan pergi keluar kota dan mungkin meninggalkan anak dan istrinya. Dan ternyata Joe Metheny ini mengatakan kalau istrinya itu adalah seorang alkoholik dan juga pecandu narkoba. Suatu hari di bulan Juli pada tahun 1994, Joe Metheny ini yang sedang menyopir truk di malam hari dan mau pulang ke rumah, niatnya mau istirahat, bertemu keluarga. Tapi betapa kagetnya dia saat dia buka pintu, tidak ada apapun di sana. Bahkan anak dan juga istrinya sudah tidak ada, alias kabur dari rumah. Nah, otomatis Joe Metheny ini merasa kayak sedih gitu kan, merasa kesal. Why? Kenapa istri dan anaknya meninggalkan dia? Ya, sebagai ayah gitu kan, Joe Metheny ini masih memikirkan anaknya itu kayak gimana nasibnya.
Selama 6 bulan, Joe Metheny ini terus mencari keberadaan istri dan anaknya. Dia berupaya untuk menjemput anaknya sih. Dia bilang dia nggak peduli dengan istrinya karena dia anggap istrinya itu kayak sampah. Ya, udah sebenci itu kan. Lalu sampailah sebuah kabar di telinga dia kalau istrinya itu lagi mengalami masa-masa sulit dan si istrinya ini menjadi seorang PSK alias seorang pelacur. Nah, Joe Metheny ini langsung kayak naik pitam gitu kan, kayak What? Terus anak aku gimana? gitu kan. Dan ya dari mata-matanya Joe Metheny dia mendapatkan kabar kalau istrinya ini berhubungan dengan seorang tunawisma dan putra mereka itu kayak ditelantarkan sampai-sampai dijemput oleh panti sosial. Nah, Joe Metheny ini udah kayak naik pitam gitu karena merasa anaknya nggak keurus. Lalu Joe Metheny ini melakukan sebuah aksi pembunuhan dia pertama kali. Ini bisa dibilang debut dia sebagai serial killer, guys. Cerita kronologis dari Joe Metheny ini benar-benar dia sampaikan dengan kooperatif, dengan lugas gitu kepada para penyidik. Dan dia cerita pada awalnya dia datang ke jembatan di Baltimore di bawah untuk menemui si tunawisma. Harapannya sih dia bertemu dengan istrinya, mungkin dia mau balas dendam. Ya, dia menyebutkan dia sangat marah dan ingin membalas dendam, terutama si istri dan juga bisa dibilang pacar baru istrinya itu. Nah, tapi ternyata di sana dia tidak bertemu dengan istri dan tunawisma yang dimaksud. Yang dia temui hanyalah 2 orang pria tunawisma. Setelah berbincang dan kemudian cekcok, si Joe Metheny ini dengan segala keamarahannya dia malah mencincang 2 orang tunawisma itu menggunakan kapak. Nah, kemudian Joe Metheny ini meninggalkan 2 orang pria tersebut yang sudah mungkin hampir meninggal, bisa dibilang sekarat, tapi dia udah kayak nggak peduli gitu kan. Si Joe Metheny ini yang lagi dikuasai oleh amarah, guys. Amarah. Jadi memang salah satu motif dari serial killer itu biasanya adalah didorong oleh amarah atau rasa dendam dan kebencian. Dia pun masih mencari tahu nih di mana keberadaan istri dia. Lalu dia memanggil satu orang PSK. Dia nanya nih, di mana istri aku? Pernah ketemu nggak? Atau ada informasi yang bisa aku dapatkan? Dan si cewek itu bilang dia nggak tahu. Mendengar pernyataan itu, dia itu merasa kayak nggak puas kan. Apa yang dia cari tidak dia dapatkan. Nah, pada saat itu juga si Joe Metheny ini melakukan kesadisan yang ketiga. Berarti udah ada 2 korban dan ini adalah korban yang ketiga. Joe Metheny ini rupanya sangat membenci PSK, alkoholik, dan juga orang yang berkaitan dengan narkoba. Dia merasa itu kayak sampah, tidak ada berharga. Sehingga PSK yang dia panggil tadi, dia perkosa, lalu dia bunuh. Yap, dia bunuh setelahnya. Setelah membunuh cewek tadi, rupanya Joe Metheny ini masih merasa ada haus akan mengambil nyawa orang. Dorongan-dorongan untuk membunuh itu semakin menjadi-jadi. Dia kembali memanggil satu orang wanita yang juga adalah PSK, guys. Sama seperti sebelumnya, cewek itu juga malang, dia diperkosa lalu dibunuh. Tapi belum sampai di sini, sudah ada 4 korban dari Joe Metheny. Rupanya ada satu pria tua yang berkulit hitam yang bisa dibilang naas, malang, karena dia berada di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Si pria tua ini sedang memancing, guys, di sungai di sana, karena kan kejadiannya di bawah jembatan Baltimore. Nah, otomatis ya wajar aja ada orang mancing gitu kan. Si bapak tua ini melihat kejadiannya langsung dan melihat aksi si Joe Metheny ini menghabisi wanita tadi. Otomatis Joe Metheny merasa, oh my god, ini berbahaya, aku bisa ketangkap. seperti yang kita tahu, seorang serial killer itu pasti memikirkan konsekuensi. Dan dia berpikir harus segera menghabisi bapak tua itu, kalau tidak dia bisa mendapatkan masalah. Nah, akhirnya singkat cerita bapak tua ini juga dibunuh oleh Joe Metheny. Bayangkan, Joe Metheny bilang, Itu adalah malam yang sangat melelahkan bagi aku karena aku membunuh 5 orang sekaligus dalam waktu 7 jam. wow, gila sih. Sebagai serial killer, dia benar-benar melakukan pekerjaannya dengan bersih dan efisien. 3 mayat, 2 orang PSK dan 1 bapak tua tadi dia tenggelamkan di sungai. Jadi memang menghilangkan jejak gitu loh, guys.
Dan dia bersihkan, TKP itu dia bersihkan, kecuali 2 orang pria tunawisma yang abis dia cincang pakai kapak tadi itu tuh kayak dia nggak kepikiran atau dia udah tinggalin aja gitu kan, karena dia berpikir si 2 pria itu cuman pingsan. Cuman yang namanya bau busuk itu kalau disimpan pasti keciuman kan. 2,5 minggu kemudian Joe Metheny diringkus polisi. Dia ditangkap atas tuduhan pembunuhan 2 orang pria tunawisma yang dia bunuh dengan kapak. 3 orang yang dia masukin ke sungai tadi itu nggak ketahuan, belum tahu. Nah, setelah ditangkap, Joe Metheny ini pun mendekam di penjara sekitar 18 bulan, yang kemudian di akhir pengadilan dia dibebaskan karena kurangnya bukti. Bayangin, Joe Metheny mungkin dalam hati udah ketawa-ketawa aja gitu kan. Ya, ini pengadilan udah kurang bukti, nggak tahu lagi aku bunuh 3 orang lainnya yang ada di sungai. Apakah ini berakhir? No, belum berakhir guys. Joe Metheny ini bisa dibilang yang awalnya membunuh didorong oleh karena kebencian, kemarahan terhadap istrinya gitu kan, terhadap istrinya PSK dan juga alkoholik dan juga pecandu narkoba. Setelah bebas, dia malah memiliki motif lain dalam membunuh, yaitu untuk merasa memiliki kekuasaan, untuk merasa memiliki kontrol atas orang lain. Jadi itu semacam memberikan kesenangan, memberikan kepuasan tersendiri bagi dia. Si Joe Metheny ini pun mendatangi bos dia yang sebelumnya dia minta pekerjaan ke bosnya dan dikasih. Dan Joe Metheny ini bilang dia minta izin buat tinggal di sebuah trailer di dekat perusahaannya, yang mana itu tempatnya sangat sempurna. Kenapa sempurna? Karena Joe Metheny ini mengatakan perusahaan palet yang dia bekerja itu dan tempat dia tinggal di trailer itu berada di ujung jalan dan bisa dibilang agak terisolasi. So dia bebas dong mau ngapain aja. Ya dia merasa tidak ada ancaman, dia merasa ada keamanan kalau dia melakukan aksi pembunuhan. Karena nobody knows, nggak ada tetangga, nggak ada orang. Oh ya, nama perusahaan itu adalah perusahaan Palet Stain and Son, yang kemudian pemiliknya ini juga akhirnya terseret-seret kasus dari Joe Metheny. Walaupun pada akhirnya dia dibebaskan karena tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Joe Metheny. Singkat cerita, selama di sini, selama tinggal di trailer itu, Joe Metheny ini melakukan aksinya sebagai pembunuhan berantai yang disgusting, yang menjijikan, yang mengerikan. Dia kan udah kayak benci banget kan sama yang namanya PSK, karena kan mantan istrinya itu jadi PSK dan juga alkoholik dan pecandu narkoba. Mungkin dia udah merasa kayak orang yang seperti itu, yang seperti istrinya itu adalah sampah. Biasanya memang korban dari serial killer itu secara spesifik memiliki kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriteria dari Joe Metheny ini adalah para PSK. Lalu Joe Metheny ini memanggil PSK, jadi kayak mesen ngebook gitu kan. Ya malam PSK ini datang ke trailernya Joe Metheny, mungkin niatnya buat dipakai buat senang-senang, tapi mereka yang datang malah berujung maut. Yang mana Joe Metheny ini melakukan penyiksaan, pemerkosaan, lalu membunuh korbannya, dan setelah itu dia memotong-motong daging korban. Setelah itu daging-daging korban tadi dia masukin ke dalam toples Tupperware gitu, lalu dia simpan di freezer. Ya, dia simpan di freezer. Untuk bagian tubuh yang nggak kepake buat dijadikan daging burger, bagian-bagian tubuh itu dikubur oleh Joe Metheny secara terpisah di 7 lubang di hutan di belakang perusahaan. So artinya setelah memutilasi, Joe Metheny ini membagi 2 bagian dari tubuh korban. Yang pertama untuk dijual, yang kedua dikubur di hutan. Dan walaupun Joe Metheny ini bekerja sebagai pegawai perusahaan, setiap akhir pekan dia berjualan di sebuah kios kecil yang jualan burger dan sandwich, yang mana daging yang disajikan kepada para pembeli itu adalah campuran dari daging babi dan juga daging manusia. Saat dia diwawancarai guys, dia itu bilang nih kepada para penyidik, dia bilang kalau Daging manusia itu rasanya mirip kayak daging babi. Jadi kalau dicampur, ditambah dengan bumbu, itu benar-benar tidak terendus bahwa itu adalah daging yang aneh alias daging manusia. Mungkin orang yang makan ya biasa aja, padahal itu adalah
campuran dari daging manusia dan daging babi. Ya, sebenarnya ini juga cara bagi Joe Metheny untuk menutupi jejak pembunuhan dia. Cuman ya, itu adalah cara yang bisa dibilang sangat cerdik gitu untuk menyembunyikan jejak kejahatan dia. Nah, terus setelah dia pertama kali melakukan itu kepada seorang PSK, dia juga melakukan lagi dan lagi. Dia udah kayak merasa itu sesuatu yang dibutuhkan. Dan dia sampai bilang, guys, di dalam wawancara dia bilang dan menyatakan dia awalnya melakukan pembunuhan karena rasa amarah, tapi setelah dia melakukan, dia mulai merasa ada kesenangan dan ada keinginan untuk merenggut nyawa orang lain. Nah, bener kan? Motif dari pembunuhan Joe Metheny berubah, yang awalnya adalah kemarahan terhadap istrinya berubah menjadi kesenangan. So, dia menjadi serial killer yang sangat kejam, mengerikan, dan menjijikkan. Apa yang dilakukan Joe Metheny ini berlangsung cukup lama, guys, sampai akhirnya dia memanggil kembali seorang PSK yang bernama Rita Kemper di tahun 1996. Nah, Rita ini juga sama nih seperti PSK sebelumnya, dipanggil oleh Joe Metheny, mereka ngobrol ya seperti biasa aja gitu kan. Tapi rupanya si Joe Metheny mulai melakukan hal-hal yang agresif. Dia mulai menarik baju Rita, dia mulai menyiksanya, dan Rita mulai merasa nyawanya terancam. Rita tentunya berteriak minta tolong, tapi karena lokasinya itu di trailer yang aku sebutkan sebelumnya adalah tempat yang sempurna untuk melakukan sebuah kejahatan, apalagi pembunuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mendengar jeritan dari Rita. Dan Joe Metheny bilang saat dia mendengar jeritan-jeritan dan tangisan dari Rita Kemper, dia malah tertawa saking senangnya. Saat Joe Metheny ini sedang asik menyiksa Rita Kemper, si Joe Metheny ini melakukan kesalahan. Dia berbalik badan dan ternyata Rita Kemper ini berhasil lari, guys. Dia sampai memanjat pagar rantai setinggi 8 kaki saat dia melarikan diri, dan kemudian dia akan mencapai jalanan sampai dia menangis-tangis minta pertolongan dan bertemulah dengan sopir pickup. Dan kemudian sopir pickup ini membawa Rita Kemper ke pom bensin dan bertemu dengan polisi setempat. Beruntung polisi itu mempercayai cerita dari Rita Kemper, dan ya Joe Metheny udah menduga dia bakal diringkus oleh polisi. Dia udah kayak oke, korban aku kali ini kabur, dia pasti lapor polisi dan mungkin polisi sedang di perjalanan menjemput aku. Uniknya, Joe Metheny bahkan tidak melakukan pelarian. Jadi dia udah kayak pasrah siap untuk diringkus. Si Joe ini mengumpulkan pakaian-pakaian Rita tadi, dia siapkan. Mungkin dia udah kayak mau ngasih pakaian gitu, mau mengembalikan. Dan dia membuka pintu keluar, dan saat itu juga polisi ada di halaman trailer dia. Ya seperti biasa kayak di film-film, polisi bakal menodongkan pistol dan menyuruh orang yang ditangkapnya untuk tiarap di tanah. Nah, kemudian kisah Joe Metheny berakhir di sana. Dan saat penyelidikan ini juga terungkap, korban dari Joe Metheny ini diperkirakan mencapai 10 orang wanita di Baltimore. Selain itu, Joe Metheny ini juga bikin pusing para polisi. Mereka harus mencari jasad-jasad atau potongan-potongan tubuh yang sudah dimutilasi oleh Joe Metheny sebelumnya, yang dia masukkan ke dalam Tupperware, freezer, dan sebagian dikuburkan di hutan yang terbagi dari 7 lubang berbeda. Jadi Joe Metheny ini sering dibawa keluar masuk penjara, ke jembatan, dan juga ke perusahaan tempat dia bekerja untuk dilakukan penyelidikan. Joe Metheny sebenarnya sempat terancam hukuman mati, guys, tapi akhirnya dibatalkan karena kurangnya bukti dan tidak memenuhi untuk eksekusi mati. Lalu Joe Metheny pun dihukum, yaitu dipenjara seumur hidup. Dan pada akhirnya pada Agustus 2017 dia meninggal dunia di selnya sendiri. Saat penyelidikan akhirnya ketahuan kan siapa aja nih korban dari Joe Metheny. 3 di antaranya adalah wanita yang bernama Kimberly Spicer, Toni Lynn Igracia, dan Catherine Megazainer. Dan rupanya yang paling mengerikan adalah kelakuan Joe Metheny
setelah dia membunuh dan memutilasi 3 korbannya itu, 6 bulan kemudian dia kembali ke tempat kuburan yang dilakukan untuk Magaziner, dan dia malah menyetubuhi atau melakukan hubungan seks dengan tengkorak Catherine Magaziner. Itu kebayang gak sih? Kayak udah bener-bener sakit gitu kan. Ya, di sini aku juga berkesimpulan sih, ternyata motif pembunuhan yang dilakukan Joe Metheny juga didorong oleh sexual driving. Dia merasa ada kebutuhan untuk melakukan hubungan seks, tapi mungkin karena dia membenci sosok PSK dan juga alkoholik, pecandu narkoba, dia melampiaskan amarah dia membunuh cewek-cewek yang memiliki kriteria sama seperti mantan istrinya. Ya wajar aja sih, Joe Metheny juga nggak bisa mendapatkan anaknya. Dia semakin stres juga ya karena dia memiliki catatan kriminal. Tentunya dari pihak panti sosial tidak akan menyerahkan anak dia masih kecil kepada seorang kriminal kayak Joe Metheny. So, itu tadi kisah mengenai Joe Metheny, seorang serial killer yang tega membunuh, memutilasi, dan menjual daging korbannya sebagai burger, dan ngajak rame-rame warga di Baltimore sebagai kanibal secara nggak langsung. Ya bagaimanapun dia adalah seorang serial killer guys. Dan remember, setiap serial killer itu selalu memiliki hasrat atau keinginan untuk membunuh, dan mereka unstoppable. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian para pecinta burger agak mual? Bahkan si Joe Metheny ini juga pernah berpesan kepada para penyelidik, dan itu menjadi sebuah pesan yang sangat mungkin diingat banget ya sama warga Baltimore, Maryland. Dia bilang, kalau kamu melihat orang yang jualan burger atau sandwich di pinggir jalan, dan kamu berniat untuk membeli sandwich atau burger itu, maka ingatlah cerita aku ini. kayak ada kemungkinan gitu kan, daging yang kita beli itu adalah daging manusia. So guys, berikan pendapat kamu di kolom komentar, terlebih kalau kamu punya tambahan informasi biar kita sama-sama tahu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe. Bagi kamu yang belum subscribe, nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Aku Gusti Gina, bye!